Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tilawat Quran semua. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita berkenaan dengan cara membaca Al-Quran. Kita melanjutkan dari surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-7 sampai nanti kita di ayat yang ke-11 ya. Jadi walaupun pendek-pendek tapi teman-teman bisa paham semua cara baca dan panjang pendeknya. Baik, kita mulai saja. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung di Tilawat Quran, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Jadi supaya nanti kalau teman-teman sudah tekan dan loncengnya sudah ditekan, maka teman-teman akan mendapatkan update dari video-video Tilawat Quran terbaru. Kita akan segera mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Jadi teman-teman perhatikan panjang pendeknya di sini. Wa minan nasi. Nah, ini ada alif lam di sini ya. Alif lam di sini alif lam syamsiah ya. Jadi alif lamnya dia melebur. Jadi nunnya masuk ke dalam nun yang bertasjid. Jadi wa minan na-nya panjang karena di sini ada tanda alif berdiri, ini menandakan bahwa ini adalah mad tabi'i alif ya. Wa minan nasi seperti itu ya. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kenapa di sini bunyinya may? May yaqulu karena di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya, nun mati bertemu dengan huruf ya, ini menandakan bahwa ini adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah apa teman-teman hurufnya? Nun mati bertemu huruf ya, nun, mim, dan waw. Jadi ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka dia melebur ke dalam huruf yang setelahnya ya, huruf setelah nun mati. Jadi may yaqulu, U-nya panjang karena ini juga bagian dari mad tabi'i dan ini adalah mad tabi'i waw. May yaqulu amanna panjang nanya, billahi la-nya panjang karena di tandanya berdiri seperti itu ya. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kenapa di sini di hum agak ditahan sedikit? Karena mim mati bertemu dengan ba itu adalah ikhfa syafawi. Jadi harus ada dengung di sini atau sengau di sini. Jadi hukum mim mati bertemu ba adalah ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar, sengau ya. Sedangkan syafawi itu artinya dua bibir. Jadi kita tahan di kedua bibir kita. Wa ma hum bimu'minin. Kita lanjutkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Di kho-nya panjang karena dia tanda bahasanya berdiri. Yukha seperti itu ya. Au-nya panjang, ini mad tabi'i waw. Nallaha, ini adalah alif lam syamsiah termasuk ya. Jadi di sini ada alif lam yang langsung melebur ke dalam kata lah di sini. Bisa juga disebut lam tebal ya atau lam taghliz ya. Jadi langsung yukhadi'unallaha, la-nya panjang dan di sini ditandai oleh tanda yang berdiri.
walladzina amanu. Ya. Ya teman-teman sudah sudah harus mulai paham mana mad tabi'i, mana yang mad wajib misalkan. Di sini ada mad tabi'i. Kalau dia ada ya mati, kemudian tanda bacanya sebelumnya adalah kasrah ya. Di bawah walladzina, ini berarti dia panjang. Nah, kalau dia sudah kalau teman-teman mau berdiri di sini, karena di sini ada tanda wakaf ya, tanda wakafnya jim ini, teman-teman boleh berhenti di sini boleh ya. Tapi kalau teman-teman mau langsungkan di sini juga boleh. Nah, kalau dia sudah berhenti di sini di ujung, maka hukumnya berubah menjadi mad arid li sukun karena dia berhenti di akhir kalimat. Ini adalah mad tabi'i. Wow. Kalau teman-teman berhenti di sini di ujung atau di pemberhentian di wakaf sini, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun dan dibaca 2 harakat boleh, 4 harakat boleh. Kita lanjutkan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Di sini jelas illa ada tasjid. Dan kemudian kita baca 4 harakat panjang karena di sini ada tanda gelombang seperti ini teman-teman ya. Ini tanda gelombang menandakan bahwa di sini terjadi mad tabi'i ya, yang kemudian dia bertemu lagi dengan alif ini ya. Nah, inilah ketika mad tabi'i bertemu lagi dengan alif, maka dia berubah menjadi kalau dia di tempat yang berbeda seperti ini, maksudnya di 2 kata yang berbeda, maka dia adalah mad jaiz munfasil. Maka dia berubah menjadi 4 harakat. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Teman-teman kalau mau berhenti dia tanda lam atau ada tanda lam ini kecil, tanda wakaf. Ini menandakan boleh berhenti juga boleh tidak, bisa diteruskan. Kalau dia mau berhenti bunyinya fi qulubihim marad. Ya, jadi dunnya tanwinnya tidak dibaca. Bihim marad. Kenapa di him di sini ditahan? Him. Karena di sini mim mati bertemu lagi dengan huruf mim dan ini disebut dengan idgham mimi ya, idgham mimi atau idgham syafawi. Nah, jadi idgham yang disebabkan oleh mim, ikhfa, idgham itu pokoknya sesuatu yang disebabkan karena mim mati bertemu dengan sesuatu huruf di setelahnya ya, yang menyebabkan dia sengau hanya 2 huruf saja. Huruf ba dan juga huruf mim ya. Kalau huruf ba tadi disebut dengan ikhfa syafawi, kalau ini mim mati bertemu dengan mim, dia disebut dengan idgham syafawi atau idgham mimi ya. Selain dari huruf ba dan mim, maka itu disebut izhar syafawi dan tidak boleh ditahan atau dengung atau disamarkan di sini ya, ditahan. Seperti itu ya teman-teman ya. Boleh juga di sini kalau memang di sini ada tanda wakaf, teman-teman mau langsungkan di sini boleh langsung maradu faza, tetapi dia tanwinnya dibaca, ini yang dunnya dan dia bertemu dengan huruf fa, maka berubah menjadi ikhfa ausat ya, harus didengungkan. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Ya. Jadi kalau dia mau berhenti marad, kalau mau diteruskan maradu fazadahumullahu maradu. Paham ya? Walaupun di sini akhirnya tanwin ya, tanwin tanda kasrah tanwin di sini, tetapi teman-teman kalau dia mau berhenti maka dia dibaca dengan panjang saja marodo seperti itu ya, tidak marodon ya. Ini adalah mad iwad atau mad pengganti ya di sini.
Baik, kita teruskan. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adzab. Nah, ini mim mati di sini, ada lagi mim mati. Tetapi dia bertemu dengan selain huruf ba dan mim, tetapi di sini ketemu ain. Maka tidak boleh ditahan atau didengungkan di sini. Karena hukumnya adalah izhar syafawi, ya. Walahum adzab, jadi langsung ya. Walahum adzab, tetapi kalau dia di atas tadi qulubihim maradun, ya. Kalau ini selain huruf ba dan mim mati bertemu dengan selain huruf ba dan mim, maka dia harus dibaca izhar atau jelas, tidak boleh didengungkan. Baik ain, ghain, dal, ta, to. Kalau dia mim mati bertemu selain huruf ba dan mim, maka dia hukumnya izhar syafawi, ya, harus jelas. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sama di sini ada tanda wakaf, ya. Tanda wakaf ini seperti yang kalimat Arab dan juga lam di sini. Ini boleh berhenti dan juga boleh tidak, artinya boleh diteruskan. Kalau teman-teman mau berhenti, maka alimnya dibaca azabun, alim. Tanwin dhamma tainya tidak dibaca. Tetapi kalau mau disambung, teruskan dhamma tainya dibaca, kemudian dia masuk tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berubah menjadi hukum iklab, ya. Jadi iklab. Jadi alimum bima, seperti itu, ya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Oke. Kita teruskan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ya, fil ard jelas, ya, kasrahnya tidak dibaca kalau dia mau berhenti. Dan di sini teman-teman lihat lagi, di sini ada mim mati, ya, mim mati ini bertemu dengan huruf lam. Maka ingat, selain dia mim matinya selain bertemu huruf ba dan mim, maka dia harus jelas, izhar syafawi. Jadi dibaca wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ya. Jadi tidak boleh ditahan di sini. Langsung lahum la, seperti itu. Di sini juga kalau teman-teman berhenti maka dibaca fil ard, jelas, ya. Tidak dibaca fil ardi, itu tidak seperti itu. Kecuali kalau teman-teman mau sambungkan langsung ke huruf setelahnya, boleh. Saya contohkan kalau mau disambung. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Teman-teman melihat juga di sini ada waw, ya. Waw mati yang sebelumnya hurufnya adalah tanda bacanya dhammah dan ini adalah mad tabi'i waw. Kemudian dia bertemu lagi dengan alif setelahnya. Bertemu alif setelahnya, setelah mad tabi'i, maka dia dibaca lagi 4 harakat, teman-teman. Ditandai dengan tanda gelombang yang ini, ya. Tanda gelombang yang ini, tanda yang seperti gelombang. Itu 4 harakat. Dan berubah menjadi hukum mad jaiz mufasil. Kenapa mad jaiz? Karena dia mad tabi'i bertemu dengan alif di dalam kata atau kalimat yang berbeda. Kalau dia dalam satu kalimat yang sama, maka dia disebut mad wajib. Tetapi cara bacanya tetap sama, yaitu 2-4 harakat atau 4 harakat, ya. Jadi teman-teman harus panjangkan di sini. Jadi itu teman-teman, ya. Kita mulai dari ayat yang ke-7 tadi sampai ke ayat yang 11. Hukum-hukum bacaan dan cara bacanya. Silahkan diulang-ulang lagi, mudah-mudahan walaupun pendek-pendek kita belajar dari ayat 7 sampai 11 hanya 4 ayat, tetapi mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dulu, ya, cara bacanya dan hukum bacaan dari tiap-tiap hukum bacaannya, ya, seperti yang sudah saya jabarkan tadi.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk lebih mudah belajar Al-Quran. Demikian, dan jangan lupa share video ini. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.